Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zidane, Stambuk 091 2020 0059 dari kelompok 1B, frekuensi 2, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan poligon gaya. Adapun tujuan percobaan, yang pertama tujuan instruksi umum, dapat memahami konsep penyusun gaya. Kedua, dapat menerapkan konsep metode poligon gaya pada sistem yang bekerja lebih dari 2 gaya. Yang kedua, tujuan instruksi khusus, itu dapat menentukan besarnya sudut dari gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. Kedua, dapat menentukan nilai resultan gaya secara analitis dan grafis. Selanjutnya, pengertian gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang mempunyai pengaruh yang bisa diamati langsung. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, berubah posisi, berubah kecepatan, berubah panjang atau volume, dan juga berubah arah. Gaya ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Makin besar gaya yang dilakukan, makin besar pula tenaga yang diperlukan. Besar kecilnya atau kuat lemahnya gaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan tergantung pada jenis kegiatannya. Sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F, singkatan dari force. Secara singkat, gaya merupakan besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran fisika yang mempunyai besar dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan gaya. Selanjutnya masuk di hukum Newton. Hukum Newton 1 mengatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Dengan rumus hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda diam. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menjelaskan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linear. Di mana rumus hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F sama dengan gaya, M sama dengan massa benda, dan A sama dengan percepatan. Hukum Newton 3. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tapi arahnya berlawanan. Untuk rumus hukum Newton 3, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi, di mana F sama dengan gaya, F aksi sama dengan arah, F reaksi sama dengan gaya, di mana min adalah gaya yang berlawanan. Selanjutnya, macam-macam gaya. Yang pertama, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya pegas disebut juga gaya lenting pulih yang terjadi karena adanya sifat keelastisitas suatu benda. Gaya pegas dimanfaatkan antara lain untuk pengaruh dari getaran pada jalan yang kasar, contohnya seperti sepeda motor, mobil, dan alat transportasi lainnya. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya terjadi persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Yang ketiga, gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Seiring perkembangannya teknologi, mesin yang dibuat pun semakin canggih. Gaya mesin sangat membantu dalam meringankan aktivitas manusia, contohnya dalam kerja mobil dan motor. Dan yang keempat, gaya gravitasi bumi.
Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa, seperti bulan, meteor, dan benda lainnya. Yang kelima, gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah geseran antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lain. Contohnya, gesekan statis dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Dan sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah arah benda, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak, gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi tidak bergerak, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda, dan besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat ukur yang disebut dengan dinamometer. Selanjutnya, pengertian poligon. Poligon adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus, sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian jaringan atau titik-titik. Bisa disebut juga dengan poligon. Metode poligon adalah salah satu cara penentuan posisi horizontal banyak titik di mana titik satu dengan lainnya dihubungkan satu sama lain dengan pengukuran sudut dari jarak sehingga membentuk rangkaian. Selanjutnya ada macam-macam poligon. Yang pertama, poligon tertutup adalah suatu rangkaian garis lurus yang berurutan menghubungkan titik-titik yang berkoordinat satu dengan lainnya menjadi bentuk tertentu. Tujuan dari poligon untuk memperbanyak koordinat titik-titik di lapangan yang diperlukan untuk pembuatan peta. Yang kedua, poligon terbuka. Poligon terbuka sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu terikat sempurna dan tidak terikat sempurna. Dikatakan terikat sempurna apabila kita mempunyai data-data koordinat pada titik awal dan titik akhir berupa data koordinat dan elevasi, yaitu X, Y, dan Z. Sedangkan terikat tidak sempurna adalah hanya mempunyai data koordinat dan tidak elevasi pada titik awal saja. Yang ketiga, poligon bercabang. Poligon cabang adalah suatu poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu titik di mana cabang itu terjadi. Poligon ini dasarnya hanyalah pengembangan dari poligon terbuka yang memiliki akses atau jalur baru yang berdasar pada jalur asli poligonnya. Yang keempat, poligon kombinasi. Poligon kombinasi merupakan gabungan dua atau tiga dari bentuk-bentuk poligon yang ada. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan poligon gaya adalah beban pemberat, kedua busur derajat, yang ketiga alat peraga poligon gaya. Dan selanjutnya ada prosedur percobaan. Sebelum melakukan percobaan poligon gaya, perlu diperhatikan posisi tali yang terbentang tepat di center point sebelum diberikan beban, dengan cara dikalibrasi ke angka titik nol. Pertama-tama memberikan beban di setiap sisi pada alat peraga dengan berat yang berbeda-beda. Kemudian mengukur besarnya derajat terhadap garis horizontal dengan cara meletakkan posisi busur derajat tepat di tengah alat peraga. Lalu mulailah menghitung diagram 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ulangi prosedur sebanyak 5 kali dengan mengganti beban di setiap sisi alat peraga. Selanjutnya, hasil pengolahan data pada percobaan poligon gaya. Berdasarkan data hasil pengolahan pada tabel 1 diperoleh
sudut theta rata-rata 43,5 derajat, 55,5 derajat, 41 derajat, dan 34,1 derajat. Kemudian pada pengolahan data gaya pada sumbu X diperoleh 0,49 Newton, kemudian 0,49 Newton, 0,55 Newton, dan 0,40 Newton. Dan pada sumbu Y diperoleh data 0,49 Newton, 0,72 Newton, 0,47 Newton, dan 0,27 Newton. Pada pengolahan data resultan gaya pada sumbu X diperoleh min 0,15 Newton, dan pada sumbu Y diperoleh 0,44 Newton. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah gaya yang bekerja pada sistem resultan diperoleh data 0,45 Newton. Pada tabel 2 diperoleh data sudut rata-rata 57,6 derajat, 38,7 derajat, 31,8 derajat, dan 45,7 derajat. Dan pada pengolahan data gaya pada sumbu X diperoleh 0,36 Newton, 0,38 Newton, 0,09 Newton, dan 0,33 Newton. Dan pada sumbu Y diperoleh 0,57 Newton, 0,30 Newton, 0,06 Newton, dan 0,34 Newton. Dan pada pengolahan data resultan gaya pada sumbu X diperoleh 0,22 Newton, dan pada sumbu Y diperoleh 0,47 Newton. Kemudian jumlah gaya yang bekerja pada sistem resultan diperoleh data sebesar 0,50 Newton. Pada tabel 3 diperoleh data sudut rata-rata 31,8 derajat, 45,7 derajat, 37,5 derajat, dan 35,7 derajat. Kemudian pada pengolahan data gaya sumbu X diperoleh senilai 0,15 Newton, 0,13 Newton, 0,46 Newton, dan 0,47 Newton. Dan pada sumbu Y didapatkan data yaitu 0,11 Newton, 0,13 Newton, 0,35 Newton, dan 0,34 Newton. Pada pengolahan data resultan gaya pada sumbu X diperoleh data senilai 0,03 Newton, dan pada sumbu Y senilai min 0,45 Newton. Kemudian jumlah gaya yang bekerja pada sistem resultan diperoleh data sebesar 0,44 Newton. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya yang dihasilkan pada saat terjadinya sebuah pergerakan pada benang yang diakibatkan adanya gaya yang diberikan oleh beban. Apabila gaya yang diberikan oleh beban kepada tali itu berbeda, maka sudut yang dihasilkan akan berbeda. Adapun pada percobaan ini dipengaruhi oleh beban yang diberikan pada setiap lengan yang ada pada tali. Semakin besar beban yang diberikan, maka sudut yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Dan ayat yang berhubungan pada percobaan ini yaitu Quran Surat Yasin ayat ke-38 yang artinya, dan matahari berada pada garis edarnya. Itulah pengaturan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Penjelasan dari ayat ini bahwa matahari selalu berada pada garis edarnya. Begitu pula dengan poligon gaya yang merupakan kerangka dasar pemetaan, di mana kerangka dasar pemetaan ini memiliki titik-titik yang letaknya pasti. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.